Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 1906-0065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik liberal klasik. Nah, di sini ada 6 poin. Poin yang pertama itu yaitu ekonomi politik praklasik. Kemudian poin yang kedua yaitu munculnya paham liberal klasik. Kemudian poin yang ketiga yaitu perspektif ekonomi politik liberal klasik. Kemudian poin yang keempat yaitu proses peminggiran peran pemerintah. Kemudian yang kelima, catatan tentang pandangan klasik yaitu Adam Smith. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu tentang aspek optimis dan pesimis. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang ekonomi politik praklasik. Secara historis, berkembangnya ide tentang hubungan antara ekonomi dengan politik itu dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran para filsuf masa Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles ini dalam buku politiknya itu mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari politik, sedangkan politik itu sendiri merupakan bagian dari etika dan falsafah. Kemudian ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu dari oikos dan nomos, yang berarti seni mengelola rumah tangga. Dari definisi inilah ilmu ekonomi politik berkembang, yang awalnya diartikan sebagai seni mengelola rumah tangga, itu dapat dijadikan sebagai arti dari seni mengelola negara gitu. Sebagaimana disebutkan dalam disebutkan oleh James Stuart itu bahwa ekonomi adalah seni memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya cakupan ilmu politik itu lebih luas daripada cakupan ilmu ekonomi gitu katanya. Nah, yang mana jika ekonomi itu berlaku untuk rumah tangga, maka politik itu berlaku untuk negara gitu. Kemudian jauh sebelum Adam Smith mengembangkan teori pembagian kerja atau division of labor, Plato itu lebih dulu menganjurkan perlunya pembagian tugas atau divisi dalam masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama itu kelompok pengatur atau ruler, atau raja yang sekaligus juga filsuf. Kemudian yang kedua kelompok pelaksana atau auxiliarites, itu terdiri dari tentara, polisi, dan juga pamong gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kelas pekerja atau disebut dengan workers. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh tiap anggota masyarakat itu adalah kelompok pertama, yaitu ahli filsafat atau raja yang sekaligus juga ahli filsafat gitu. Nah, walau sudah ada yang pembahasan tentang ekonomi politik sejak masa Yunani kuno, tetapi harus pemikiran ekonomi politik itu berkembang pada masa abad ke-14, yaitu saat revolusi transisi kekuasaan dari raja pada para merchant gitu, atau kaum saudagar, atau yang disebut sebagai era merkantilisme. Kemudian dalam kajian ekonomi politik, merkantilisme ini adalah aliran pertama yang menghendaki adanya campur tangan pemerintah atau campur tangan negara gitu dalam suatu perekonomian. Nah, perlunya campur tangan pemerintah pada merkantilisme ini adalah untuk mengakumulasikan surplus agar semakin jaya gitu. Nah, namun sayangnya
campur tangan pemerintah ini lebih banyak dinikmati oleh kaum kaya gitu, atau kaum pengusaha, sedangkan rakyat jelata atau petani itu tidak banyak dinikmati oleh itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, tidak terperhatikan gitu. Nah, untuk memperbaiki keadaan tersebut, kaum fisiokrat yang meminta agar aktivitas ekonomi itu tidak perlu diatur oleh pemerintah gitu. Kemudian mereka juga meminta agar monopoli dan keuntungan hanya pada sekelompok orang itu dihapuskan, dan sekat-sekat perdagangan itu dibuka gitu. Kemudian pandangan inilah yang diadopsi oleh Adam Smith yang dikenal sebagai penggagas pandangan perdagangan bebas gitu, berdasarkan prinsip laissez-faire, laissez-passer gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu munculnya paham liberal klasik. Nah, konsep-konsep ekonomi politik itu baru terbentuk setelah munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi politik dari James Stuart, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill yang pada akhir abad ke-18. Nah, munculnya kaum klasik ini dapat dikatakan sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, yang tepatnya itu kita sebut dengan ilmu ekonomi politik gitu. Kemudian poin yang ketiga itu perspektif ekonomi politik liberal klasik. Nah, buku The Will of Nations yang ditulis oleh Adam Smith itu adalah buku yang luar biasa gitu. Nah, buku edisi pertama saja itu yang tebalnya itu 900 halaman itu terjual habis dalam waktu 6 bulan gitu. Ini diceritakan oleh Butch Halls pada tahun 1990 gitu. Nah, dari buku ini orang bisa belajar dengan sangat jelas tentang filsafat, politik, dan juga bisnis. Nah, walaupun banyak yang bisa dipelajari dari buku The Will of Nations tersebut, di sini kita akan kupas hal-hal yang terkait dengan perspektif ekonomi politik, diantaranya tentang kekayaan atau wealth, pembagian kerja atau division of labor, kemudian khuluk manusia atau nature of man, kemudian mekanisme pasar atau market merchandise, dan paham liberal atau liberalisme. Kita masuk ke yang pandangan yang pertama, itu pandangan tentang kekayaan. Nah, dalam Principle of Political Economy pada tahun 1848, Stuart Mill itu secara spesifik membahas prinsip-prinsip dasar dari produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan serta implikasinya dalam kehidupan bernegara. Nah, jika kaum merkantilisme itu mengidentikan kekayaan dengan uang, namun bagi Adam Smith itu kekayaan adalah kemakmuran dan juga kesejahteraan gitu. Nah, untuk memproduksi kekayaan itu diperlukannya berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia, kapital atau modal gitu, dan juga sumber daya alam. Nah, secara konseptual, pendistribusian kekayaan itu sangat ditentukan oleh aktor-aktor sosial gitu yang berperan dalam proses produksi kekayaan. Nah, aktor-aktor tersebutlah yakni itu ada tenaga kerja atau sebagai sumber daya manusia, kemudian kapitalis itu sebagai pemilik modal, dan juga para tanah atau pemilik sumber daya alam gitu. Nah, terutama itu lahan atau tanah gitu kan. Nah, idealnya tiap aktor tersebut seharusnya memperoleh bagian masing-masing secara adil gitu. Nah, namun dalam praktiknya pemilik modal dan tuan tanah itulah yang sering memperoleh kekayaan yang lebih besar, sedangkan buruh atau pekerja yang lebih sering itu menerima bagian yang kecil gitu. Nah, selanjutnya kita masuk tentang pandangan teori pembagian kerja. Nah, agar orang itu bisa memperoleh hasil yang lebih baik,
Adam Smith menganjurkan adanya pembagian kerja. Nah, Adam Smith mencontohkan dengan pembuatan sebuah peniti gitu, produksi peniti gitu. Nah, jika setiap orang itu mengerjakan aktivitas pembuatan peniti dari proses awal hingga akhir, maka hasilnya yang dihasilkan itu tidak seberapa gitu. Nah, tetapi jika ada pembagian kerja di mana tiap orang itu dibagi hanya mengerjakan suatu bagian saja gitu, atau suatu bagian yang tertentu saja gitu, dan pekerjaan yang lain atau pekerja yang lain itu mengerjakan bagian yang tertentu pula gitu. Nah, maka hasil yang diperoleh tiap orang di bagian pekerjaan itu akan jauh lebih besar. Nah, teori pembagian kerja itu tidak hanya berlaku pada tugas tertentu saja, atau pada sebuah produksi saja, atau pada suatu perusahaan saja, tetapi juga bisa diterapkan pada antar negara gitu. Nah, menurut teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, itu tiap negara haruslah berfokus pada penghasilan barang-barang yang bisa diproduksi dengan biaya yang rendah namun dengan kapasitas yang banyak gitu. Nah, dengan menjual kelebihan produksinya itu atau surplus ke luar negeri, tentu itu kan akan menguntungkan negaranya gitu. Dan begitu sebaliknya, di mana negara tersebut itu akan lebih baik membeli saja barang dari luar negeri, yang jika kalau negara ini yang membuat itu biayanya lebih mahal, mending beli dari luar yang harganya lebih murah gitu. Nah, inilah yang disebut dengan teori keunggulan absolut gitu. Selanjutnya, dalam perdagangan internasional, kaum klasik itu memperkenalkan dua jenis keuntungan yang mendorong dilakukannya perdagangan internasional. Yang pertama, Adam Smith menganggap bahwa pandangan internasional itu berdasarkan pada keunggulan absolut. Sedangkan David Ricardo itu menganggap bahwa perdagangan internasional itu didasarkan pada keunggulan komparatif. Dan adapun pakar manajemen, si Mikhail namanya, itu pakar dikembangkannya lagi gitu menjadi sebuah teori, yaitu teori keunggulan kompetitif. Kemudian selanjutnya itu tentang khuluk manusia. Nah, ilmu ekonomi itu tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, salah satu sifat khuluk manusia itu sendiri yang dipelajari oleh Adam Smith adalah bahwa semua orang yang ingin hidup pasti ingin hidup yang lebih baik gitu. Nah, dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi, Adam Smith secara ekspresif itu mengeliminasi semua motif gitu, selain motif dari kepentingan pribadi. Nah, jelasnya dalam konsep-konsep yang dikembangkan oleh si kaum klasik, ada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia gitu. Nah, dorongan utama dari setiap pelaku ekonomi dalam tindakannya adalah kepentingan pribadi gitu. Nah, konsumen yang rasional itu akan memaksimalkan kepuasannya gitu, atau disebut dengan utility maksimum. Dan produsen yang rasional itu akan memaksimalkan keuntungan gitu, atau profit maksimum gitu. Dan selanjutnya Smith juga membuat ungkapan bahwa bukan dari maksudnya Smith ini mengungkapkan bahwa bukan kebaikan hati seseorang atau bukan kebaikan hati orang yang menjual daging atau tukang roti kan, bukan dari kebaikan hati mereka ya kita bisa mendapatkan makanan malam kita gitu katanya. Nah, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri gitu. Mereka jualan itu untuk memperoleh keuntungan gitu. Nah, dari sinilah Smith mengungkapkan pendapatnya bahwa pelaku ekonomi itu
berperilaku untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, dari contoh yang tadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pasar. Bahwa dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi itu tiap orang tidak tahu kebutuhan siapa yang akan ia penuhi gitu. Jangan kita kan tidak tahu dalam aktivitas ekonomi, kita kan tidak tahu kebutuhan siapa yang akan kita penuhi gitu. Dan kita juga tidak tahu sumber kita untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, semuanya itu terjadi begitu saja gitu tanpa kita ketahui, tanpa kita perencanakan gitu. Nah, kita semua hampir melayani orang-orang yang tidak kita kenal gitu kan. Tetapi kita juga terus hidup dari jasa-jasa yang kita berikan pada orang-orang yang tidak kita kenal tersebut gitu. Nah, semuanya itu terjadi karena kita berdiri dalam suatu kerangka institusi dan tradisi ekonomi, hukum dan juga moral dengan mematuhi aturan-aturan perilaku tertentu yang kita sendiri juga tidak ikut membuatnya gitu. Ini dinyatakan oleh Hayek pada tahun 1989. Kutipan dari Hayek dari tahun 1989. Nah, siapa yang menggerakkan itu semua? Menurut Adam Smith, yang mengatur semua itu adalah pasar yang digerakkan oleh sebuah tangan yang tak terlihat atau yang tak kentara gitu. Atau Adam Smith menyebutnya invisible hand gitu. Selanjutnya kita masuk ke paham liberalisme. Nah, inti pemikiran dari ekonomi politik liberal ini, liberal yang didirikan oleh kaum klasik ini, sesuai pandangan Adam Smith, adalah bahwa setiap pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen, haruslah diberi kebebasan untuk menggeser kepentingan mengejar kepentingannya masing-masing gitu. Nah, diberikanlah kebebasan untuk memilih kombinasi konsumsi yang kepuasannya maksimal. Ini bagi konsumen. Kemudian bagi produsen itu diberikan kebebasan untuk memilih kombinasi produksi yang keuntungannya maksimal gitu. Nah, asumsi pentingnya yaitu bahwa setiap orang itu haruslah dibebaskan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing atau disebut dengan individual freedom of action gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu proses peminggiran peran pemerintah. Nah, Adam Smith itu tidak setuju dengan adanya peran pemerintah atau campur tangan dari pemerintah, sebab aturan-aturan yang akan dibuatnya itu akan dijadikan alat oleh kaum kaya, yang mana yang menentukan kelompok yang menekankan kelompok miskin gitu. Nah, lalu bagaimana menyingkirkan politisi yang busuk tersebut? Nah, jalan keluar yang diberikan oleh Smith itu adalah dengan membentuk kelompok non politik. Hukum-hukum dan kelompok non politik itu akan membatasi gerak pemerintah dan juga politisi. Nah, pada peran sebagai caretaker gitu, yang tugasnya tidak lain hanyalah melindungi kepentingan masyarakatnya gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang catatan tentang pandangan klasik, yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti nilai atau value, kemudian kekayaan atau welfare, dan utilitas atau utility, yaitu kepuasan. Nah, berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami. Nah, konsep-konsep yang diberikan atau yang dibahas oleh Smith itu banyak yang sudah dibahas oleh pemikir-pemikir terdahulu. Yang jelas, ide persaingan bebas, yaitu laissez-faire itu diambil dari kaum fisiokrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, aspek optimis dan pesimis. Nah, secara umum pakar-pakar kaum klasik itu sangat dingin dan terlalu mengandalkan rasio, sehingga banyak dikritik oleh pakar-pakar sosial gitu. Nah, namun berbeda dengan
satu orang dari kaum klasik ini, yaitu si Stuart Mill. Nah, Stuart Mill ini lebih ilmu ekonominya itu lebih manusiawi, yang mana di tangannya ilmu ekonomi itu memperbolehkan campur tangan dari pemerintah gitu, atau campur tangan dari sebuah negara gitu. Nah, namun ada batasan-batasan dengan adanya peraturan dan kebijakan gitu, yang dimaksud oleh John Stuart Mill ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.